wanita independen yang sukses bukan hanya di karirnya, tapi bagaimana dia bisa memanajemen keluarganya yang harmonis. Dr. Ayu Iya. Widyaningrum menginspirasi untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia tentunya. Ya bener kayak TikTok, ayo cepet pulang ya, mama jadi hantu, jadi kayak gitu. Di luar negeri, saya tuh nanya, ini caranya bikinnya gimana gitu. Oh aku coba deh pakai alat laboratorium sederhana di Indonesia. Itu inovasi yang memang Dr. Widya kembangkan. Iya benar, kedepannya dokter bedah plastik ini yang akan ngetren di Indonesia. Welcome to Jordan and Friends. However you want it, my bed. One table, many journeys. Hi, welcome to Jordan and Friends. When one table holds many journeys. Wow, luar biasa sekali. Senang banget hari ini Jordan ada di sini. Tapi saya tidak sendiri. Ini dia, ada teman baru saya. Wow, halo Mas Jaki. Dr. Ayu Iya. Widyaningrum. Sebelumnya udah ngobrol ya tadi ya. Bu? Iya. Dr. Ayu, Iya, ini banyak pasien yang memanggil Dr. Ayu itu ada Dr. Ayu atau Ada dokter Widya. Widya. Mm-mm. Mendingan yang mana? Widya aja deh. Dr. Ya. Widya aja ya, Iya. karena lebih familiar dengan Iya. pasien-pasiennya yang ada di Banjarmasin sana, Iya, Dr. Widya. benar. Ini luar biasa sekali loh, Dr. Widya ini terbang langsung dari Banjarmasin, ya. terus datang ke sini untuk ngobrol bersama Jordan and Friends. Wow, luar biasa karena ngefans mungkin ya. Aku sama kamu ya. Thank you. Ini satu kehormatan banget loh, karena bukannya apa-apa. Saya tuh pengen banget ngobrol-ngobrol, banyak banget yang menarik untuk kita obrolin hari ini gitu kan, mulai dari karirnya, pencapaiannya, keluarganya, dan macam-macam yang sangat menginspirasi untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia tentunya. Tapi sebelum itu kita order minum dulu. Boleh deh Mas ya. Haus juga kan? Oke ya. Aku Mbak, teh anget boleh ya. boleh kita order ya. Kita mau minum. Mau apa? Aku teh anget Mas. Teh boleh. hangat. Kenapa teh hangat pilihannya? Iya, karena aku butuh glukosa untuk menjawab semua pertanyaanmu ya. Berarti teh hangatnya pakai Pakai sugar? gula ya. Oh gitu. Kebanyakan biasa kan nggak pernah pakai sugar, tapi dokter request pakai sugar. Tergantung karena aku memang nggak makan karbohidrat. Oke. Kita kalau gitu ntar akan ngupas juga tentang Iya. gaya hidupnya dan Iya, juga kesehatan benar. gaya makanannya dari Dr. Widya. Udah bisa Mas? Ya, tadi minta teh hangat. Kalau saya ada apa di sini yang paling the bestnya? Rekomend deh. Sangria. Oh. Oke, boleh sangria itu. Sip. Nah, ngomong-ngomong juga nih my friends, jadi sekarang ini kita lagi ada di Enmore Sheraton Jakarta Bandara. Ini tempatnya enak banget. Kita juga udah dikasih lihat dong ini dong. Ini cemilan-cemilannya cantik-cantik banget, Menggugah seperti selera ya. teman baru saya ini. Masya Allah. Minumnya juga udah, Iya. silakan diminum. Iya. The More Sheraton Jakarta Bandara. Saya dulu pernah kesini, udah banyak banget perubahan, semakin baik, semakin nyaman juga. Akhirnya kita bisa ngobrol di sini secara santai. Silakan loh, Dok, diminum Oh iya, dulu. iya. Terima kasih. Sampai belum datang Iya, soalnya nggak ya. apa-apa. Minum. Aku tadi sangria apa Mas namanya? Sangria apa? Sangria Hotel. Koktail. Sangria koktail. Sangria hotel apa di Minuman Sangria Hotel. Iya dong. Oke, Dr. Widya, ini kita kalau ngomongin mengenai perjalanan karir seorang perempuan yang berprestasi, lalu juga punya keluarga yang bahagia, Amin ya rabbal sekarang alamin. punya anak 5 ya. Yes, putra saya 5. 5 putra semuanya. Wow, putra semuanya 5 dan kalau nggak salah nikahnya juga masih cukup muda. Iya, umur 20 tahun. Punya karir yang bagus Amin. juga gitu kan. Itu gimana sih maksudnya memanagenya dan bisa sampai di posisi itu? Sebenarnya pada dasarnya Makasih ya, Mas. tidak ada
sesuatu hal yang tidak kita korbankan. Artinya Wow, dari muda saya sudah dididik orang tua saya untuk selalu berprestasi, itu oke. satu ya kuncinya. Terus yang kedua adalah, waktu SMA tuh Mas, itu aku masuk jalur akselerasi. Zaman dulu masih ada yang Heeh, sekolah 2 tahun oke. SMA ya. Jadi setiap hari tuh kayak di-push orang tua aku atau ibu aku tuh, "Udah kamu pokoknya dari habis sekolah itu kamu harus les les les." Mmm, mmm, Dulu aku tertekan Mas. mmm. Nah, tapi semakin saya ke sini semakin dewasa saya merasa sadar bahwa itu penting buat saya. Nah itu. Oke, dulu tertekan dan tadi sempat, menyampaikan tidak ada yang, tidak dikorbankan. Mhm. Kalau boleh tahu apa sebenarnya yang dikorbankan? Banyak hal ya, mungkin waktu bermain, namanya juga anak remaja zaman Mmm, dulu kan ya, kadang kita pengen juga punya kayak waktu main sama temen, tapi ya, kan karena di-push mungkin SMA-nya 2 tahun, ya, jadi waktu bermain juga kurang. mhm, Pada saat kedokteran, waktu untuk mohon maaf berkumpul untuk keluarga juga kurang, oke. ya kenapa? Karena kedokteran ini agak kuliah yang menurut saya agak berat, karena kita Mmm, dituntut mementingkan pasien dibandingkan untuk mementingkan keluarga, itu. oke, dan Dedikasi itu kita memang untuk pasien. betul-betul menjadi panggilan hati juga. Apakah dokter itu jadi cita-cita dari dulu waktu kecil? Iya benar, karena memang Oke, pada dasarnya saya dulu waktu kecil itu basic-nya pengen banget kayak ngabdi. Kayaknya menjadi dokter itu enak ya, kayak mhm, banyak banyak orang yang ditolong. mmm, Bukan karena basic-nya dari keluarga dokter, tidak. mmm, Tapi basic-nya adalah, waktu dulu saya tidak berpikir bahwa jadi kedokteran itu nggak mungkin, nggak. Meskipun oke, saya anak orang tidak mampu waktu itu. mhm, Kenapa saya bilang kayak gitu? Ayah saya tidak lulus SD dan ibu saya tidak lulus SMP ya. oke, Itu tidak menjadikan hambatan saya untuk menjadi anak yang pintar. Nah, mhm, kunci kedokteran waktu zaman dulu tahun mmm, 1995 itu adalah mmm, prinsipnya anak ini harus pintar, ya kan oke, gitu, ya kan? Dulu didikan orang tua kedokteran zaman dulu iya, ya soalnya ya? Oke, "Kamu nak kalau pengen jadi dokter kamu mesti pintar." Nah, mmm, pokoknya harus juara kelas terus. Nah, itu terus yang ada di otak saya, makanya saya tekun belajar gitu kan mhm, ya. Setelah menjadi dokter tentu saja, waktu sebelum koas Mas, itu saya sudah menikah sama suami saya dan tidak sengaja hamil, padahal mama saya oke, udah wanti-wanti, artinya jangan hamil duluan ya ya, sebelum selesai koas gitu kan oke, ya. Ya namanya juga itu rezeki dari Allah kan gitu. Tapi saya berkomitmen meskipun saya tuh tipe anak yang kalau ditantang orang tua atau dikasih tanggung jawab itu aku akan buktikan gitu loh. Aku mmm. bisa selesai kedokteran tepat waktu meskipun saya sudah mempunyai anak atau keluarga. Oke, berarti punya pendirian yang sangat teguh untuk mengejar Mhm, cita-cita dan membuktikan mhm. kalau Widya itu bisa Ya, dengan segala macam aral melintang kondisi iya, keluarga dan iya, lain-lain, tapi karena tuntutan itu membuktikan mhm, bisa lulus menjadi iya. dokter. By the way, anak keberapa dari berapa? Anak pertama dari Anak kedua, pertama dari ya, kedua, berarti paling mhm. besar gitu Iya kan, punya bener, tanggung jawab juga untuk mhm. memberikan contoh Iya sama sama si adiknya adik, sendiri mhm, gitu kan ya. mhm. Wow, luar biasa sekali. Tapi ya itu tadi ya Mas ya, menjadi seorang dokter itu tidak seindah yang dilihat Mhm, orang lain gitu, karena waktu itu sangat terbatas menurut saya. iya, Waktu untuk, saya bisa melihat tumbuh kembang anak saya itu memang terbatas, karena mhm, mayoritas pada saat dia kecil saya selalu menitipkan kepada orang tua saya ya. mhm, mhm. Saya kadang di rumah sakit 48 jam dan itu tidak pulang, ya 2 hari, ya itu. Oke. Pulang itu Sampai hanya sekarang masih begitu atau dulu enggak, waktu pada dulu saat waktu saya masih, meniti karir? di dokter umum, Oh, oke. artinya belum mempunyai klinik Ya, mandiri ya. ya. Jadi kita tuh kayak harus waktu untuk istirahat tuh cuma 6 jam, habis itu nanti ke rumah sakit lagi, seperti itu seterusnya. Rutinitasnya Iya, seperti bener itu. itu. Ketika aktif banget seperti itu sudah punya anak? Sudah. Oh, yang Anak keberapa? pertama Anak itu, pertama? anak pertama itu memang anak nenek banget ya, aku ya Oke. udahlah nggak apa-apa kalau dia sayang sama neneknya karena memang Ah waktuku juga kurang ya, me ya. time-ku sama dia. Bahkan ibaratnya yang mungkin duluan melihat anak saya itu tumbuh kembang jalan itu ya Mhm. neneknya atau ibu saya gitu. Oh, itu berlangsung berapa lama sampai seperti itu? Sampai saya punya anak sampai dia itu rasanya 2 tahun Mas. Oke, 2 tahun Kan betul-betul koas kan aktif. kurang lebih 2 tahun. Oke, setelah itu ambil Ambil saya, ini apa, gini, spesialis? iya, dulu saya awalnya pengen obgyn, Oh, oke. pengennya. Tapi di fase di mana saya koas, Mhm, ada terjadi suatu problem mhm. ya, orang tua saya bercerai. Oke. Nah, jadi saya mikir, kalau saya tidak punya waktu untuk anak saya dan suami saya, Mhm. akan terjadi hal yang sama.
Nah, Hmm. pola pikir saya seperti itu. Oke. Jadi saya mengambil sesuatu yang sifatnya tidak urgensi. Mhm. Kulit kelamin saya tentu saja tidak mau. Kenapa? Karena kulit kelamin kita gini Mas, sebagai seorang dokter kita tuh nggak boleh nolak pasien. Oke. Kita tahu Prinsip tuh ya. kulit kelamin Oke. itu mayoritas kita melihat hal yang tidak nyaman dan mayoritas adalah pasien laki-laki gitu. Oke. Kita menghormati suami saya dan oh kayaknya nggak cocok deh ya. Aku pengen ngambil kulitnya aja sama estetik deh ya Oke. kayaknya gitu. Ya. Jadi itu aku ambil di Europe waktu itu sekitar 6 bulan ya. Wow. Jadi kita Dan belajar langsung ke Europe ya belajarnya ya. Oke. kita langsung ke situ karena waktu itu apa namanya ada kayak perkumpulan atau ada ini sih ada pemberitahuan Komunitas? email, Oke. iya itu. Jadi coba ke sana gitu, studinya 6 bulan dan itu didampingi oleh suami. Anak-anak juga ikut? Enggak, kan anak waktu itu masih 2 tahun, Mas. Oh, oke. Jadi Jadi anak-anak anak sama? pertama itu Anak masih anak pertama pertama ya? kan, soalnya Oke. masih sama neneknya. Oke. Anak pertama itu luar biasa ya, tempaannya luar biasa. Iya ya, itu juga masanya kita belajar dan Mhm. melatih untuk menjadi orang tua. Itu Iya, kan benar. anak pertama ya. Mhm. Anak kedua, 3, 4, 5 itu udah Mhm. belajar lagi dari Iya. anak pertama dan lebih baik lagi. Benar. Gimana rasanya jadi ibu? Dan ibu muda loh. Aduh. Karena waktu itu nikah tuh umur 20, 20, 20 tahun. terus nggak lama punya anak, itu kan ibu muda dan Tapi betul-betul itu juga pengorbanan waktu juga ya. Iya, tapi sebenarnya karena mungkin basic-nya adalah sudah di kedokteran, jadi kita bisa mengontrol emosi. Kapan kita benar-benar harus marah, kapan tidak. Nah itu dia, menyenangkannya di situ. Jangan ditanya, kalau saya udah marah jadi setan saya. Aduh, itu mah kayaknya udah Semuanya ya, Mas, humanis ya? ya, maksudnya pasti ada aja lah gitu kan, yang membuat kita jadi emosi, apalagi capek gitu kan, Iya, kerja. dulu mungkin emosi saya masih agak stabil, 1, 2 anak masih stabil. 3, ini ya sudah mulai gitu kan ya. Iya, Sampai ke-5 ini sudah lulus. nggak lulus lagi Mas dia. Jadi kalau sudah saya marah, dia akan telepon ayahnya yang nongkrong, "Ayah," ya bener kayak TikTok, "Ayah cepet pulang ya, mama jadi hantu," jadi kayak gitu. Jadinya kayak gitu. Yang paling kecil umur berapa? 3 Dokter tahun. Widya? 3 tahun? Iya. Oke. Nggak mau nambah lagi? Sudah Oh cukup? sudah cukup ya Mas ya, Sudah sudah cukup cukup. ya? Energinya sudah cukup dan kita juga sudah 35 tahun menurut saya resikonya terlalu besar. Iya, dan sudah 5 walaupun laki-laki Iya, nggak semua, tapi apa-apa. sangat berbahagia menjadi ratu di Iya rumah gitu benar. ya. Yang diperhatikan terus ya. Iya, oke. Nah, kalau bicara sekarang mengenai estetika, Iya. dunia kecantikan, estetika gitu kan, yang saya tahu juga bahwa Dokter Widya ini keluar menjadi dokter estetika yang beda dengan yang lain. Iya. Gitu kan, membuat pasien ini mengenal bagaimana kecantikan itu juga yang bermoral dan juga kecantikan yang sesuai dengan kompetensinya Islam, gitu kan, ya. Itu juga menjadi salah satu yang dipegang teguh. Apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan kepada dunia estetika ataupun pasien-pasien yang selama ini, dokter? Jadi sebenarnya adalah kita merubah struktur wajah itu boleh asal ada indikasi, itu satu. Oke. Karena mayoritas cantik itu adalah bagaimana kulitnya itu bersih ya Mas ya. Kalau saya tidak putih tetapi bersih, bebas dari melasma atau plek, bebas dari akne. Contouring wajahnya antara upper, lower dan mid face-nya itu harus simetris dan bagaimana antara jawline-nya kemudian itu tuh kayak proporsional. Nah, jika ada terjadi memang asimetrisitas itu bisa kita perbaiki dengan hal-hal yang sifatnya diserap tubuh. Ya. Kenapa? Karena lagi-lagi dalam agama Islam gitu. Kayak misalnya kalau ditanya dalam benang, apakah benang itu boleh Dok dalam agama Islam? Tergantung. Kalau memang fungsinya adalah untuk memperbaiki fungsional, itu dibolehkan asal benangnya adalah benang yang diserap tubuh. Seperti kitan ataupun sesar, nah seperti itu. Tetapi sekarang kita concernnya adalah pada terapi-terapi yang sifatnya aman untuk pasien saya kencing manis ya. Kemudian pasien saya yang sedang menjalani pasien kemoterapi ya, tuberkulosis dan pasien autoimun sekarang dan lupus itu. Itu ada khusus yang memang untuk mereka-mereka yang punya penyakit seperti itu? Tidak ada yang mengembangkan, tapi saya sudah mulai belajar. Tidak mungkin seorang pasien yang sakit atau bermasalah ini kita boosterkan kayak misalnya mohon maaf DNA salmon atau hyaluronate acid. Ini saya menjelaskan komposisi bukan brand ya. Oke. Kenapa? Karena pada orang yang kencing manis disuntikkan misalnya
DNA salmon, ada kemungkinan zat tersebut tidak bisa diserap tubuh, malah jadi kayak bisul atau abses. Oh Nah, gitu, saya mhm, malah jadi tahu loh, karena terkadang tuh kan ya mohon maaf gitu, ada mhm. banyak juga yang tidak mengetahui hal tersebut, Iya, asal melakukan treatment mhm. tanpa tahu kondisi Iya, badan kita seperti apa, benar reject atau benar, enggak, kadang-kadang mhm. juga malah terjadi satu dan lain hal yang tidak lazim Mmm. terjadi reaksinya, itu juga mungkin salah satunya Jadi ya? gini Mas, kadang juga pasien itu tidak dijelas. Jadi gini, prinsipnya adalah pasien wajib tahu apa yang diinjeksikan. Oke, Misalnya, pasien misalnya namanya itu kayak di saya, mhm, Luxury Booster. mhm, "Boleh nggak sih Dok saya mengetahui isinya apa?" "Oh boleh, saya mmm, akan jelaskan bahwa mhm, isinya adalah antioksidan ini dan itu," ya kan mhm, gitu. Seperti autologous treatment, "Ini nih isinya apa Dok?" "Ini isinya adalah growth factor yang saya ambil dari darah pasien, mhm, isinya itu tidak hanya growth factor tapi ada peptide-nya, mhm, protein, interleukin-nya, dan mhm, ada sedikit stem cell-nya." oke, Itu yang akan kita suntikkan pada wajah pasien yang sedang sakit. Jadi gini Mas, oke, pasien yang lagi kemoterapi itu mukanya kering, mhm. keriput, kusem, ngeplek. Iya, dan Nah, warnanya juga iya berubah ya? benar, jadi dia lebih gelap. Nah, Mmm, tentu saja saya di sini pasiennya nggak mungkin kan saya kasih botok Mas. Nah, mhm. itu kenapa kita ciptakan autologous treatment. Ah, itu Mmm. inovasi yang memang Dokter Widya kembangkan? Iya benar, kenapa saya bilang kembangkan, karena di luar negeri itu saya tuh nanya, "Ini caranya bikinnya gimana?" Gitu. Hmm, "Oh ini diputer sekian, terus nanti hmm, diginikan gitu kan." hmm. "Oh aku coba deh pakai alat laboratorium sederhana di Indonesia." Ah, jadi dikembangkannya bener-bener Iya di sini, di benar, laboratorium Dokter karena kalau sendiri beli ya? alatnya satu mahal, terus Oke, kita, ngurus surat kayak ke kementerian apa gitu hmm, kan. Tapi aku tuh jadi tuh aku kayak konferensi internasional itu mhm, untuk tahu ini hmm, gimana sih kerjanya gitu loh. mhm, mhm. Berapa yang harus diputar dan maksudnya tuh, Ya, yang diambil tuh berapa cc, terus hmm. apa sih yang mau reagennya tuh pakai apa. Nah itu Mas, nah Ah, dan oke. ternyata ini yang hal sederhana ini itu ada di Indonesia. Ah, Dengan wow. menggunakan alat-alat laboratorium sederhana. Iya, dan ini juga pastinya perlu banget untuk dikomunikasikan, Iya karena saya juga benar. baru denger sih. Kalau Mmm, misalnya Dokter Widya nggak jadi ngobrol di sini sama saya juga nggak mhm, tahu nih. Mungkin betul. untuk Jordan and Friends juga semua yang ada Iya, di Indonesia juga jadi lebih tahu gitu kan. mhm, Ternyata inovasi dari Dokter Widya itu mhm. sudah sampai ke sana gitu. Iya, Jadi jangan jadi ragu untuk mencoba yes, apa benar. inovasi yang Jadi ditemukan ada ini. beberapa pasien kan dia bilang, "Dok saya nggak mau Hmm, botok nih karena memang dilarang oleh suami saya," atau, ya, "Saya nggak mau pakai filler karena dilarang oleh suami saya." Solusinya gimana Dok? hmm, Itu tadi, ada namanya biofiller Mas. hmm, Jadi, darah kita itu Mas, hmm, setelah menjadi plasma itu hmm. bisa dibikin jadi filler. Ah, Dan sifatnya oke. adalah bio, artinya dia memang dari tubuhmu kembali ke tubuhmu. Oke, itu perlu proses berapa lama ya? Kan Setengah jam. setengah jam dari mulai tindakan? Pengambilan darah kan Mhm, dianestesi ya Mas hmm. ya, sambil kita proses itu darahnya diambil kemudian kita olah jadi plasma, kemudian kita bikin plasma itu jadi gel. Dan itu langsung tindakan hari itu juga Yes. yang sama? Setelah sudah ini kan anestesi udah Wow, menyerap saya kan tuh. wajib coba Nah tuh tuh. kayaknya. Jadi biofiller ini dia dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien. Oke, saya kapan dong nih coba nih? Kayaknya udah perlu nih. Kapan main di Banjarmasin Dan ya itu Mas ya? bukan untuk yang sakit aja kan Yes, sebetulnya? artinya adalah konsepnya untuk pasien saya yang sakit aja aman, apalagi untuk yang sehat. Ah, Kan gitu, oke. prinsip kita mencari suatu inovasi itu kita tidak hanya untuk orang yang sehat nih, tidak Hmm, hanya untuk tren, tetapi bagaimana ini untuk kepentingan semua orang. oke. Dan yang saya tahu juga nih Mhm, Dokter Widya itu adalah untuk, mencoba mhm, penemuannya apa segala mhm. macam itu juga mencoba untuk dirinya sendiri dulu Iya, sebelum ke pasiennya ya. Jadi yes. tidak, mencoba dengan pasien-pasien yang lain dulu. Kenapa Mas Mmm, pertanyaannya? Saya tahu rasa sakitnya itu satu. Apakah orang-orang yang sakit dengan misalnya kita injeksikan level oke nyerinya mungkin 5, oh ini masih bisa. Tapi kalau terlalu sakit, ini nggak bisa nih. mmm, Gagal nih aku, jadi gitu semua Mas. based on your Yes, mhm. experience gitu kan? Terus aku lihat, kalau nggak aku ya suamiku lah ya Mas ya. Oke, Karena kan untuk kayak noda hitam atau apa gitu biasanya ya, orang terdekat lah ya kita ya, lihat ya. Kalau misalnya, setelah penyuntikan papul atau atau papul artinya itu bentol-bentolnya, mmm, itu berapa lama? hmm. Kalau dia bertahan lebih dari 3 hari, ini nggak worth it. Oh, ada patokannya Iya, juga berarti ya? Wow, karena yang kayak gitu-gitu akan mempengaruhi
pada saat Hmm. bentol-bentolnya tidak diserap tubuh dan itu malah bikin radang, akan ada reaksi baru. Apa reaksinya? 1 alergi, 2 pada saat mukanya merah kena matahari, pigmentasinya mungkin akan bertambah. Uh, Luar biasa ya Dokter Widya. Ini betul-betul paham dengan apa yang menjadi ilmunya, Iya, penelitiannya, itu. inovasinya gitu. No Mhm. wonder kalau Dokter Widya ini juga mendapatkan banyak penghargaan bukan hanya sekedar di Mhm. Indonesia, tapi Iya, juga di luar iya. negeri gitu kan ya. Mhm. Itu penghargaan yang terakhir tuh apa sekarang ini Kalau sebetulnya? Yang baru aja Kak, ya kayak. Hmm, kalau yang paling berkesan adalah hmm. penghargaan kemarin di ini boleh nyebutin brand nggak sih? Boleh. Oke. Oke, jadi kemarin ada yang berkesan adalah penghargaan di award dari CNN dan Hmm, award dari SCTV Award ya. mhm. Kenapa kok berkesan? Karena di situ ada Ibu Titik Soeharto Oke, ya, itu yang yang paling berkesan. ya, kenapa? Karena saya ngefans sama beliau gitu Aha, kan aha. ya. Beliau itu kayak panutan banget dari kisah cinta beliau, Mhm, kesabaran beliau, mhm. dan bagaimana beliau kayak bermanfaat lah untuk orang lain. Nah Iya, itu. iya, iya. Nah kalau yang di luar negeri, yang di Korea kemarin itu Mhm, sistemnya adalah nominasi Mas. Jadi Best dia, Influencer Asset ya Award gitu ya? itu. Jadi aku juga nggak nyangka itu Mmm, kan dari besar-besaran apa like atau apa nggak ngerti aku ya. Dan mhm, itu tuh ternyata aku menang Mas, jadi tuh mmm, di WA kan, "Selamat kamu memenangkan ini," gitu mmm, kan. Terus aku mmm. tanya, "Kalau nggak datang ya akan digantikan nominasi." Paksa aku datangkan Ah, Mas, ya lumayan hadiahnya gitu iya kan. dong kan Heeh. selain, lumayan hadiah itu juga kita bisa networking juga dengan Yes, dokter-dokter estetika bener. bukan hanya di Indonesia Mhm. tapi Jadi di kalau ke Korea mancanegara. itu lebih kita mencari produk yang bagus Mas akhirnya. Mmm, Networking-nya itu bukan hanya berupa skill, tapi ada beberapa brand atau yang bisa dicontoh nih apa, kayak ada mmm, suatu produk isinya nih apa sih, ada nggak di mmm, sini? Nah itu loh Mas, saya tuh sebenarnya pengen Indonesia sebenarnya semuanya ada gitu loh, tapi mhm. kayak kurang kurang dikembang, belum berani untuk berkembang dan berinovasi itu Iya, saja. iya. Wow, luar biasa. Oke, my friends, ini sangat luar biasa sekali ya kalau Dokter Widya ini dari dulu yang terlahir di keluarga yang bukan latar belakang Dokter, iya. dokter, terus lagi mungkin bukan keluarga yang cukup mampu juga Iya, pada saat itu mhm, berjuang mewujudkan cita-citanya ingin menjadi dokter dan akhirnya kesampaian iya benar, dengan pengorbanan yang iya, dihadapi dengan mhm, waktu masa muda yang mungkin tidak seperti yang lainnya tapi mhm, dipakai untuk sekolah, belajar, mhm, belajar, terus lagi masuk fakultas kedokteran, koas, mhm, akhirnya membuat penemuan-penemuan iya, juga, ambil spesialisasi estetika. Keluarga bahagia, bisa memanage waktu dengan anak dan juga suami. tapi What sempat inspiring woman. Tapi sempat saya bertanya kepada anak saya pada Ya, saat saya mendapatkan trofi dan saya, diundang di beberapa stasiun televisi. hmm, Saya sempat bertanya, hmm, "Nak, kamu bangga nggak sih sama mama?" Gitu kan. hmm. Aku sempat tanya. Apa jawabannya? Saat itu jika dia jawab, "Enggak Mi, aku nggak bangga karena dengan mami kayak gini sibuk, Hmm. aku kayak nggak ada waktu sama mami. Saat itu juga aku akan hentikan semua ini. Tapi jawabannya, Aku bangga sama mami," gitu kan ya. Mami itu, aku seneng ngeliat mami di TV, aku seneng ngeliat mami dapat trofi. Jadi kalau aku dapat trofi itu yang kecil, Mami dapat trofi lagi buat aku ya mami," gitu. Jadi kayak, jejak digital inilah yang mungkin saat saya wafat hmm. bisa membikin sesuatu hal yang memotivasi mereka. Iya, 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 iya. Dan itu juga sebetulnya warisan yang tidak ternilai. Mhm. Warisan orang tua bukan hanya dalam bentuk Iya harta, bener. tapi pendidikan, Mhm. contoh hidup yang Mhm. baik, contoh menjadi orang tua yang baik itu juga Mhm. sebuah warisan, Iya benar legacy Mas, untuk mhm. penerus kita. Itu Mhm. pun yang saya alami dan juga mungkin banyak orang di luar sana Mhm. bahwa apa yang menjadi diri kita sekarang ini juga ada efek atau bekal dari masa Masa lalu. lampau ya. Mhm. Masa kecil kita, Mhm. bagaimana Mhm. orang tua kita mendidik gitu kan. Itu juga mungkin yang menjadi, Mhm. acuan Iya benar. Dokter Widya untuk memberikan yang terbaik Mhm. terhadap anak-anaknya, Iya benar. gitu ya. Wow, kalau mengenai, front and female, Hmm. sebetulnya apa, yang ada di benak Dokter Widya Hmm. dengan kalimat front and female? Wanita itu harus saling mendukung sebenarnya ya. Mhm, Wanita itu bisa mempunyai hal yang luar biasa, mhm, bisa menjadi inspirasi buat wanita lain ya, mhm, bisa saling support ya, mhm, apabila memang benar-benar di lingkungan yang tepat, menurut mhm, saya itu mhm, ya. mhm, Kemudian, bagaimana peran wanita dalam dunia
dunia dan keluarga menurut saya, Mhm. dunia bisnis tentu saja. Mhm. Seorang wanita independen ini jika dia memang mempunyai inovasi dan kreativitas yang tinggi, dia Mhm. bisa menjadi leader dan CEO yang luar biasa. Mhm. Tetapi ingat, wanita independen yang sukses bukan hanya di karirnya, tapi bagaimana dia bisa memanajemen keluarganya yang harmonis. Prinsipnya itu. Prinsipnya Ya. itu harus dipegang. Jadi Mm-mm. kemanapun pergi, Ya. kemanapun karirnya, kemanapun cita-citanya, Akan kembali ke tetap keluarga, Mas. kembali ke The kodratnya point-nya. sebagai ibu dan juga sebagai istri. Meskipun sesibuk apapun aku ya Mas ya, pada saat aku nggak ada itu anak-anak tuh bilang, "Aku kangen masakan mami." Nah itu Mas, itu tuh aku tuh harus dapet itu gitu loh. Jadi meskipun aku dokter, meskipun aku mohon maaf ya, sibuk, aku tetap harus bisa masak dan aku pasti masakin dinner buat anak dan suamiku. I really feel you. Even though saya seorang ayah, Mhm. tapi ketika anak saya juga mengatakan hal tersebut, itu luar biasa sekali, sangat berartinya. Iya, Kita benar. masakin anak-anak kita buat sesuatu buat anak-anak kita. Dan ketika kita tidak lama pulang kerja apa segala macam, dia menyebutkan itu kayak ternyata saya dibutuhkan. Ya itu. Ternyata anak saya membutuhkan saya. Itu Mhm. wah, award itu kalah kali ya Iya rasanya ya. benar, benar Mas. Bener ya? Jadi gini, pada saat mamaku misalnya berkunjung kan, mamaku tahu aku tuh capek gitu kerjakan dari seharian gitu, tapi anakku, "Mi minta dong ayam kecap mami," gitu kan. "Oh udahlah jangan, minta ini aja, Mbak aja," gitu kan. Tapi aku, "Enggak Mi, nggak apa-apa, aku yang masak," gitu. Kayak Wow. kayak happy gitu loh Mas, gitu loh. Kayak, dan itu pun biar ibaratnya kita makan cuma mohon maaf ya, pakai sambel, ikan asin, tapi kalau kumpul bersama itu nggak ada yang bisa gantiin. Really Kenapa human ya. seperti itu ya? Karena pada saat saya masa kecil saya itu jarang makan bersama dengan keluarga saya. Waduh, iya. Itu yang jadi pengalaman luar biasa di mana aku tidak mau anak-anak saya itu seperti saya yang masa lampau. Mama tuh pernah tanya sama aku ya, "Apa sih Nak yang mau kamu capai lagi? Ya secara finansial kamu cukup," gitu kan. "Prestasi juga sudah ada." "Gak tahu Mi," kataku. "Tapi ada satu yang tidak pernah, saya dengar dari, orang tua saya, itu bapak saya. Bapak saya pernah nantang kayak gini, "Emang kamu bisa ya jadi dokter kayak bapak?" Gitu. Artinya bisa berpenghasilan kayak bapak gitu kan ya. Maaf, Bapak dokter? Enggak, bapak dulu buruh tambang. Oh, Tapi oke. kan kalau di Kalimantan lumayan Mas ya artinya gitu. Nah bapak tuh sempat nantang itu gitu loh ya. Nah pada saat bapak broken home dan sampai detik itu tuh kayak aku tuh kayak lost contact sama bapak dan pencapaianku sampai beberapa tahun itu cuma untuk pengen bapak saya bilang, "Nak, aku bangga sama kamu." Itu aja. Itu nggak pernah aku dapatkan. Ya itu yang sampai sekarang pengen kalau ditanya mama saya itu, "Apa sih, Nak, yang mau kamu capai?" "Itu, Mah. Itu. Itu. Semua tropiku tuh cuma pengen supaya bapakku bilang, 'Aku bangga sama kamu.'" Dan itu belum. Sampai sekarang? Yes. Iya. Hmm. Kata-kata itu memang, mewakili banyak hal ya. Iya, Walaupun hanya sekedar kata-kata tersebut, kecil dia. tapi artinya sangat mendalam Iya, untuk benar. seorang Mhm. dokter with dan juga saya juga mungkin banyak orang di luar Iya. sana. Mhm. Jadi makanya kita juga harus bisa belajar Iya. bagaimana bisa Kadang ya, menghargai menghargai anak kita ya. gitu. Bagaimana hal-hal kecil misalnya dia, "Wow, hebat sekali. Wow, aku bangga loh." Itu tuh hal-hal kecil tuh kayak memotivasi dia gitu loh, Mas. Iya, Dia betul. buat dia bahagia, Iya, nggak hanya pialanya tapi dia bener-bener bahagia gitu loh, Mas. Nah iya, itu. iya, Itu yang nggak pernah saya dapatkan, Mas. iya. Even saya juara satu, even saya jadi ketua OSIS, even saya masuk kedokteran, bapak saya nggak pernah bilang, "Saya bangga sama kamu." Oh my gosh. Ceritanya ada hampir mirip dengan cerita hidup saya sebetulnya. Wah. Jadi apa ya, pengen melo gitu tapi make up aku nggak bisa. Terus aku kalau udah cerita masalah yang kayak gitu tuh kayak, Ya, ih gitu kan. Dan itu ya itu tadi ya, kalau tujuan saya atau bagaimana cara saya menginspirasi anak saya adalah seperti itu ya. Mami bangga banget punya anak. Maksudnya Allah menitipkan kalian kepada saya di di kerasnya saya ibaratnya menempa kalian itu untuk kalian juga gitu, untuk masa depan kalian gitu. Sejauh ini saya sangat bangga terhadap saya, ya. luar biasa. Satu hal Dokter Alit, tahu nggak sih sebetulnya kenapa kita harus mengalami hal tersebut?
Itu banyak sekali Oh hikmahnya. iya. Itu pun yang saya juga alami. Iya. Saya Menurut nggak apa-apa dan saya disyukuri saya mengalami hal yang iya seperti itu. benar. Itu juga begitu dengan Dr. Wit. Karena dengan begitu kita bisa lebih tahu how to treat our kids. Iya benar. Benar banget. Benar. Dan mereka akan jauh lebih mendapatkan yang Iya benar. Yang baik kita nggak dapatkan dan gitu. nggak kita dapetin. Bersyukur dengan Benar hal banget. tersebut. Benar ya. Allah itu memang luar biasa ya Mas. Ya kadang tuh kita merasa nggak adil gitu ya. Tapi di sisi lain tuh Allah tuh pengen menunjukkan, ini loh aku tuh ngasih kamu kayak gini nih supaya kamu tuh kayak gini gitu loh. Nah itu luar Karena biasa belum sih. tentu kalau misalnya orang tua kita tidak seperti itu, Nah, kita akan seperti kita ini. akan menjadi lebih baik dan bisa menjadi contoh buat Anak-anak anak-anak kita. kita. Benar nggak sih? Setuju banget sih. Itu sama banget. Iya. Heeh. Iya, itu namanya setiap orang ya pasti punya cerita hidup masing-masing Iya gitu benar. kan. Dan itu juga menjadi inspirasi untuk yang lainnya juga supaya bisa lebih baik lagi. Iya Gitu benar. kan ya. Oke, terus langkah ke depan untuk planningnya sendiri dari Dr. Wit itu sebetulnya apa sih yang belum tercapai kayaknya? Apa ya Mas ya, saya tidak terlalu muluk-muluk yang pengen punya, mohon maaf ya Mas ya, klinik cabang-cabang banyak, enggak Mas. Saya fokus untuk bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan suatu saat saya berharap ke depannya pemerintah itu bisa melihat bagaimana potensi blood stem cell, umbilical stem cell ini bisa menyelamatkan banyak orang dari penyakit-penyakit degeneratif ya. Contohnya adalah jantung koroner, gagal ginjal, kemudian autoimun, diabetes mellitus, bahkan pasien-pasien leukemia. Oh, itu Itu juga sih. Jadi kayak mungkin aku harus kerja keras untuk ada beberapa kayak memperkenalkan itu ke masyarakat supaya masyarakat lebih kayak aware terhadap diri dia bahwa sebenarnya cantik tidak hanya secara visual, tapi pada saat visual kamu cantik tapi organ kamu juga tidak bagus, recovery-nya juga itu akan bikin kayak lebih apa ya? Akan sia-sia karena regenerasi sel yang bagus itu menciptakan kita untuk mendapatkan waktu yang lebih lama. Di luar kuasa Allah kita meninggal panjang umur. Itu prinsipku. Iya. Itu juga salah satu kuncinya Iya. yang sekarang terus jalanin ya. Iya, benar. Dokter Wit mau ngemil dulu mungkin? Aku nggak ngambil Nggak dessert. ngemil ya? Iya. Jadi, oh ya, mengenai tadi kita mau Iya. ngomongin juga gaya hidup sehat. Ala Sebenarnya dokter. dokter malah nggak sehat loh Mas, beneran Mas. Kenapa? Karena dokter ini nggak punya waktu untuk makan. Lah, gimana? Beneran Mas, karena kita ini kadang kalau mohon maaf ya Mas, saya tipe dokter kayak nggak suka pasien saya nunggu. Saya tahu nunggu dokter itu tidak nyaman ya. Iya. Pasien antri banyak, kita sibuk makan siang gitu. Jadi aku tuh lebih kayak dari pagi sampai sore aku tuh kayak puasa Mas. Jadi lebih kayak glukosa ya, kayak misalnya kafein, americano atau misalnya teh manis. Ya Oke. gitu. Nanti kalau misalnya malam udah kayak maghrib gitu kayak buka Iya. puasa, itu aku biasanya makannya kayak steak atau misalnya vegetarian. Kayak Oh, misalnya tempe sayur dioseng, gitu ya, tempe lebih ke proteinnya lebih ke itu. sayur-sayuran. Iya, Gimana vegan. dengan olahraga? Olahraga kayaknya aku sudah cukup naik turun tangga, langkahku sudah cukup ya, karena Oke. naik turun tangga cukup ya, jarang olahraga karena Oke. aku udah ngurusin anak udah olahraga Mas, mohon maaf ya Mas ya. Olahraganya itu bukan cuma fisik doang Iya kayaknya benar, yang kalau itu mental, ya. makanya kurus kan Mas Iya. ya. Ya. Nah, ada satu yang bilang gitu kan banyak kalau cantik itu beban. Benar nggak sih kalau menurut dokter sendiri gimana? Cantik itu beban? Enggak. Enggak. Cantik itu harus. Cantik itu harus. Yes. Oh, Kenapa? kenapa? Saat kamu, kalau aku ya punya prinsip, saat aku cantik di usiaku semakin tua, kok tua tapi nggak tua-tua ya. Oke. Semakin tua semakin cantik, aku bangga dong. Dengan anakku yang dewasa, aku tetap cantik. Ya kan? That's the key. Iya, bagaimana kita cantik pada saat usia anak kita dewasa itu bikin kita tuh tampak lebih elegan, mewah. Wow. Jadi value-nya tuh lebih bagus Oke, menurutku. setiap orang punya definisi cantik yang Iya. berbeda-beda. Untuk Dr. Wit, apa Cantik sebetulnya menurut cantik? saya adalah cantik yang elegan, cantik yang bersih, tidak terlalu berlebihan karena segala sesuatu contouring yang sifatnya berlebihan malah tidak elegan dan terkesan murah. Oh wow, itu mungkin salah satu bentuk self care-nya Dr. Wit atau Iya, ada benar. lagi nggak sih bentuk self care-nya versi Kalau Dr. aku Wit? tuh lebih sekarang ke diriku ya Mas ya, saya itu lebih regenerasi selnya. Kita tahu bahwa mungkin gaya hidup saya sebagai seorang dokter yang notabene kurang istirahat atau apa, itu aku lebih regenerasi selku ya itu tadi, kita
terapi blood stem cell per 6 bulan sekali. Oke. Apa yang saya dapatkan pada saat di sekitar saya itu terkena flu, itu saya tidak sakit. Itu yang paling saya dapatkan dan saya bisa mendapatkan deep sleep. Jadi meskipun sebentar tapi itu tidurnya dalam. Oke, itu juga salah satu self care yang Iya. membuat Dr. Wit selalu fresh. Iya, benar dan fit ya. Iya. Oke. Kalau ngomongin mengenai leadership seorang Dr. Wit, ini kan pasti banyak banget ya timnya juga gitu kan ya. Apa sih yang membuat Dr. Wit ini bisa memimpin timnya di tempat prakteknya? Jaga tutur kata. Ya. Wah, jaga tutur kata. Iya. Oke. Pada saat seseorang sebelum Anda menegur seseorang itu lebih baik Anda tidak. Jadi aku tuh punya prinsip pada saat misalnya ada karyawanku yang salah itu aku nggak langsung bum tidak. Tapi lebih ke surat cinta ya. Tolong diperbaiki ini. Karena pada saat kita salah ngomong, kita menyakiti hati orang itu luar biasa loh, Mas. Literally menggunakan surat. Iya. Oh ya? Iya. Wow. Jadi dari situ mereka udah paham bagaimana karakter saya dan dari situ juga mereka udah kayak Widya Estetik tuh rumah kedua buat mereka karena mayoritas kan memang setengah hari kita habiskan waktu di situ. Oh oke. Sangat humanis ya, maksudnya seseorang dokter yang betul-betul memikirkan sampai sejauh itu juga. Ya karena memang itu Mas yang diajarkan. Saya melihat pola apa ya, leadership, artinya meskipun ibu saya itu cuma rumah tangga tapi beliau itu memang kalau sama pegawai yang di rumah itu memang kayak gitu loh. Jadi aku coba deh tak contoh gitu dan itu memang bagus gitu. Oh wow. Tapi itu di perusahaan. Kalau di rumah beda lagi Mas. Apa kalau di rumah? Rumah saya menerapkan reward and punishment kepada anak-anak saya. Reward and punishment. Apabila suami diberlakukan nggak? Oh, itu langsung punishment semua ya. Karena kan biasanya hanya untuk anak-anak. Sekarang pertanyaannya suami diberlakukan. Itu langsung punishment, langsung kill, double kill ya. Oke, ceritain Jadi gimana untuk anak-anak dan si suami. Jadi kalau misalnya untuk si anak-anak itu kalau misalnya pada saat mau ujian gitu, saya nggak mau tahu bagaimana pola belajar kalian. Yang penting kalian tidak remedial dan kalau bisa nilainya 90 ke atas. Dikasih target Yes, anak-anak. karena ini akan mau masukkan kedokteran. Oh wow. Basket itu hanya hobi. Kita harus punya profesional. Nah itu Mas, menurut saya seperti itu ya. Jadi mereka awalnya anak saya nomor 1 ini mau jadi akpol ya. Tapi sebagai seorang dokter tuh saya ini punya kayak nanti ditonjok sini, aduh pankreasnya pecah, tonjok sini. Jadi kayak takut gitu Mas. Jadi pelan-pelan saya arahkan. Nah coba deh kamu belajar untuk jadi dokter bedah plastik karena kita ngeliat pasar Mas. Nah kedepannya dokter bedah plastik ini yang akan ngetren di Indonesia. Oh, udah difikirkan dan juga dipersiapkan loh sama. Jadi semua anak saya memperlakukan anak saya itu sama. Ya, anak saya itu bahkan yang kecil pun Mas itu saya akan marahin apabila dia membentak mbok atau mbak pengasuhnya. Itu diapain biasanya kalau sampai ketahuan? Tak tegur. Sini nak. Nggak boleh kayak gitu, sambil dia nangis nggak apa-apa. Nggak boleh kayak gitu, kamu nggak boleh mukul mbok kayak gitu. Nanti mbok tuh sakit, minta maaf kata. Saat itu juga ya? Iya. Jadi di situ melihat bahwa nggak ada nih, adik ini harus dibela terus, itu nggak bisa. Karena mungkin anak saya laki-laki semua, saya harus kayak bikin mereka semuanya bertanggung jawab dan berprinsip gitu. Wow. Itu memang yang mungkin sekarang juga sudah cukup jarang dilakukan oleh keluarga gitu kan ya. Dan cara itu sebetulnya masih efisien untuk gaya hidup keluarga zaman sekarang ya. Oke. Tadi untuk anak, untuk suami? Suami melakukan kesalahan double kill, langsung suntik propofol, meninggal di tempat. Aduh. Masya Allah, ini hanya bercanda ya, Masya Allah. Masya Allah. Ampun. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi suami saya sempat tanya tuh, yang propofol tuh apa sih gitu kan? Tahu nggak propofol itu apa? Propofol itu obat bius yang. Jadi kalau misalnya kamu mau dibedah tuh, jadi dibius dulu. Emang bisa mati ya? Jadi gini ya. Kalau bius itu sudah disuntikkan ya, disuntikkan itu kamu pada saat tidak ada alat bantu napas, kamu tidak bisa napas spontan. Artinya kamu akan henti jantung. Emang aku ngerasa apa ya? Nggak ada sih, tak tidurkan aja gitu. Aduh. Terus gimana caranya? Jadi yang aku akan investigasi ya kalau kamu selingkuh gitu kan ya. Sudah ketahuan, nanti aku pura-pura aja yang ayo kita infus whitening kayaknya udah anu ya.
Jangan ditiru ya. gitu. Iya. Cuma bercanda itu. Oke, Aduh, Masya pertanyaan Allah. terakhir nih ya Ya. untuk Dokter Wit sendiri. Sebetulnya dari tadi kita udah banyak sekali ngobrol mengenai masa kecil, kehidupan keluarga, Ya. proses bagaimana mengemban Ya. pendidikannya sampai ada penghargaan-penghargaan yang dibawa pulang dari kedokterannya Ya. sebagai dokter estetik gitu kan ya. Sebagai seorang perempuan Ya. Indonesia, apa sih yang ingin disampaikan untuk perempuan-perempuan Indonesia di luar sana dari Oke. Dokter Wit? Untuk perempuan Indonesia di luar sana, please jangan stuck di sini saja. Kalian mempunyai potensi yang luar biasa yang mungkin bisa kalian kembangkan. Khususnya untuk menjadi seorang pemula pembisnis, kalian bisa mengembangkan dari hobi kalian. Kalian mungkin bisa jadi ibu rumah tangga, tapi ada juga hobi-hobi positif yang bisa juga menambah suatu apa ya Mas namanya itu, mungkin penambahan finansial yang akhirnya bisa membangun karakteristik kamu gitu loh maksud saya. Kita sebagai seorang perempuan memang mempunyai kewajiban yaitu keluarga, tetapi tidak ada salahnya mungkin kita bisa mengembangkan hobi kita untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Wow, luar biasa sekali. Sangat menginspirasi sekali. Semua ceritanya, topik kita hari ini benar-benar membuat saya juga teringat fresh masa lampau gitu Teringat juga masa ya. lampau, menginspirasi juga gitu kan ya. Ini benar-benar gambaran dari apa namanya front and female kita ini loh, Dokter Wit loh. Dokter Wit, thank you banget ya. Ya, Kita udah makasih, Mas bisa Jaki. ngobrol Iya. hari ini dan saya ingin bukan cuma ngobrol hari ini aja. Iya, Kita bisa ketemu lagi di lain-lain kesempatan. Iya. Saya juga nanti pengen coba ke tadi apa Banjarmasin namanya? ya. Autologous stem cell ya, stem cell yang tak kasih. Stem beneran. cell-nya Ya, gitu blood kan. stem cell terapi. Nanti kalau misalnya saya ke sana kita kabar-kabarin. Iya, kita pakai blood stem cell terapi ya. Iya, iya. Siap, yang pasti thank you Keren. banget. Salam buat suami, salam Iya. buat keluarga. Semua pasien-pasien di sana pasti keren-keren, cantik-cantik, sehat-sehat, segar-segar pastinya ya. Amin. Thank you so much Ya, terima untuk kasih, datang Pak di Jaki. Jordan and Friends, dan juga jangan lupa untuk teman-teman semuanya Jordan and Friends, jangan lupa follow @curated magazine dan saksikan juga Jordan and Friends. Selanjutnya kita akan menghadirkan banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi untuk kita semua untuk kita perbincangkan atau kita diskusikan di sini. Thank you so much. Bye. Thank you, Dok. Terima kasih Mas Jaki. Minum lagi. However you want it, my baby. One table, many journeys.